Baik, selamat siang Pak Iman Purwoto, Pak Zainuri. Yang Baik Pak, sudah bergabung ya Pak. Sesi Pak Zainuri, silakan bisa dimulai Pak untuk kegiatan asesmennya Pak. Pak Oke, Iman. baik. Terima kasih, Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Zainuri. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Baik, Pak Zainuri, sebelum kita melakukan uji kompetensi selanjutnya, saya ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu terkait dengan kesiapan Bapak untuk melaksanakan uji kompetensi. Yang pertama adalah, apakah Bapak dalam kondisi sehat hari ini? Fit, Pak. Sehat, Alhamdulillah ya? sehat. Kita bisa laksanakan uji kompetensi kita hari ini. Baik, sebelum kita melanjutkan atau memasuki uji kompetensi tersebut, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu, ya, agar Bapak mengetahui bagaimana proses pelaksanaan uji kompetensi tersebut. Yang pertama adalah kemarin sudah kita sepakati bahwa uji kompetensi hari ini kita laksanakan dengan menggunakan metode observasi. Ya. Nah, dalam pelaksanaan metode observasi ini yang akan nanti kita laksanakan, kami akan menggunakan form yaitu FRIA 04 atau form penjelasan singkat proyek terkait pekerjaan ya atau kegiatan terstruktur lainnya. Ya. Baik, sebelum kita masuk tugas akan Bapak kerjakan, izinkan saya share screen terlebih dahulu untuk menjelaskan pelaksanaan uji kompetensi kita. Baik, jadi uji kompetensi kita ini adalah terdiri dari uji praktek demonstrasi. Untuk uji praktek ini kita menggunakan formnya adalah FRIA 01 yaitu checklist pelaksanaan uji kompetensi, kemudian FRIA 03 yaitu pertanyaan tertulis pertanyaan pendukung observasi, dan ini adalah FRIA 04 yaitu penjelasan singkat proyek terkait pekerjaan atau kegiatan terstruktur lainnya. Jadi ini adalah yang akan kami sampaikan penjelasan terkait apa yang harus Bapak laksanakan ya, untuk menunjukkan bukti-bukti bahwa Bapak kompeten terhadap seluruh unit kompetensi pada jabatan kerja ahli teknik bangunan gedung. Ya, di sini sudah kami petakan. Ya, jadi ada beberapa unit kompetensi, ada 15 unit kompetensi. Ya. Nah, dari 15 unit kompetensi ini kita petakan ya untuk satu skenario tugas yang harus Bapak kerjakan. Ya. Ke 15 unit kompetensi ini secara umum adalah pelaksanaan perancangan suatu struktur bangunan gedung. Ya, jadi disebutkan bahwa sebagai ahli teknik bangunan gedung, ya Anda tentu telah memiliki pengalaman dalam melaksanakan kegiatan perancangan baik struktur atas maupun struktur bawah bangunan gedung. Ya. Untuk menunjukkan bukti bahwa Anda memiliki kompetensi dalam perencanaan tersebut, maka Anda diminta untuk menunjukkan hasil kegiatan perencanaan yang telah Anda lakukan, ya, atau Anda diminta untuk membuat presentasi dalam bentuk PowerPoint terkait dengan pengalaman Anda dalam kegiatan perancangan struktur. Ya. Substansi yang perlu disampaikan, misalnya adalah terkait dengan work builder structure, kemudian laporan penyelidikan tanah, analisa struktur, dan lain sebagainya. Ya. Ini adalah untuk skenario 1. Ya. Kemudian selanjutnya kita juga mengidentifikasi beberapa unit-unit kompetensi yang sejenis yang kita dapat kemas menjadi satu skenario tugas berikutnya. Ya, tugas berikutnya adalah sebagai ahli teknik bangunan gedung, ya, Anda tentu telah memiliki pengalaman dalam melaksanakan pengendalian ya, pekerjaan struktur. Jadi kalau di atas skenario pertama tadi adalah terkait dengan perencanaan, maka skenario yang kedua ini adalah terkait dengan pengendalian pelaksanaan pekerjaan. Ya, jadi Bapak nanti kami minta untuk membuat presentasi yang untuk menunjukkan bukti-bukti bahwa Bapak kompeten dalam unit kompetensi sebagai pengendalian pelaksanaan pekerjaan bangunan gedung. Ya. Mulai dari pekerjaan struktur bawah, pekerjaan struktur atas baja, pekerjaan beton bertulang, kemudian ada beton komposit, ada plat cetak, dan lain sebagainya.
Nah, kemudian ada beberapa dokumen yang Bapak bisa tampilkan ya untuk menunjukkan bahwa Bapak pernah melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Kemudian yang ketiga, skenario yang ketiga, ini juga kita kelompokkan beberapa unit kompetensi yang memiliki keseragaman atau kesamaan dalam unit kompetensi tertentu atau elemen kompetensi tertentu, yaitu terkait dengan pengawasan. Ya. Sebagai ahli teknik bangunan gedung, Anda tentu telah memiliki pengalaman dalam melaksanakan pengawasan. Ya, kalau dari perencanaan, yang kedua skenario tentang pengendalian pelaksanaan, skenario ketiga ini adalah tentang pengawasan ya terhadap pelaksanaan pekerjaan struktur, baik struktur bawah bangunan gedung ataupun struktur atas yang terdiri dari baja, beton bertulang, beton komposit, beton prategang, ya, dan lain sebagainya. Ya, demikian juga untuk menunjukkan bukti-bukti ini, kami harapkan Bapak membuat presentasi, ya, dan juga melampirkan dokumen-dokumen yang terkait. Oke, cukup jelas apa yang kami sampaikan? Jelas, Pak. Baik, kalau demikian, kalau sudah cukup jelas, jadi ada 3 tugas besar yang harus Bapak kerjakan, atau 3 substansi besar yang harus Bapak sampaikan dalam presentasi Bapak tadi. Yang pertama adalah yang pertama adalah pelaksanaan perancangan, yang kedua adalah pengendalian pelaksanaan, yang ketiga adalah terkait dengan pengawasan. Oke, cukup jelas Bapak? Cukup jelas? Kalau cukup jelas, baik, saya kasih waktu selama 1 jam Bapak untuk mengerjakan presentasi tadi. Siap Pak? Ya, siap Pak. Kita mulai dari sekarang, silakan. Ya. Terima kasih Pak Iman Purwoto. Izinkan saya untuk men-share screen bahan presentasi saya, Pak. Oke, baik, silakan. Admin, mohon maaf, saya stop sharing dulu ya, maaf. Ya, silakan. Oke. Baik, perkenalkan ini bahan untuk yang saya presentasikan pada hari ini ya. Ini skema sertifikasi yang saya ajukan adalah ahli teknik bangunan gedung dengan jenjang 9. Ini nama saya Zainuri, nik asesi saya, tanggal asesmen, nama asesor. Saya lanjut aja untuk apanya. Ini petunjuk instruksi saya lewatkan. Nah, ini untuk bagian pertama. Di bagian pertama saya akan menyampaikan melaksanakan perancangan daripada struktur bangunan gedung. Nah, ini adalah tahapan kegiatan daripada struktur. Kita diagram arit kalau kita lihat di sini ini adalah mulai. Ya. Dalam mulai kita lanjut pengumpulan data. Yaitu setelah pengumpulan data kita melakukan namanya preliminary design. Ya. Di sini kita akan membuat suatu pemodelan struktur. Nah, untuk pemodelan struktur kita ada 2 beban yang kita gunakan, ada beban gravitasi dan beban gempa. Dampak dari beban gravitasi dan gempa ini kita akan lakukan analisa struktur. Ya, analisa struktur kita menggunakan aplikasi apakah SAP atau ETAP dan sebagainya. Selain dari output yang kita dapat dari analisa itu ada gaya dalam akibat beban, ya apakah bidang lintang, bidang momen dan sebagainya. Nah, di sini baru kita lakukan kontrol terhadap desain perencanaan. Nah, kalau dari kontrol desain terhadap perencanaan ini, ya baik tegangan lenturnya, geser dan sebagainya, kalau memenuhi syarat, kita lanjutkan penyusunan DID. Tetapi kalau tidak memenuhi, ya kita akan lanjutkan ke desain awal lagi. Nah, dari sini kita setelah selesai DID-nya, baru ini selesai pekerjaan daripada kegiatan perancangan struktur. Kita berikutkan slide berikutnya. Nah, untuk data perancangan, ini saya bagi ada 6. Pertama itu ada jenis datanya. Ini ada beban mati, beban hidup, sampai jenis yang digunakan. Jenis data kita ambil ke beban mati dulu. Ini definisi terkait data. Ini estimasi berat sendiri struktur bangunan gedung. Ya, cara apanya kita menghitung untuk memperoleh datanya. Kita melakukan perhitungan volume dari gambar rencana. Yang kedua, ini jenis data untuk beban hidup. Nah, beban hidup ini adalah estimasi beban yang akan bekerja atau membebani struktur bangunan gedung. Nah, untuk ini kita memperoleh dengan perhitungan berdasarkan PBI tahun 71, SNI tahun 1991 dan SNI tahun 2002. Ini untuk
beban hidupnya. Sedangkan untuk jenis data beban gempa, ini beban yang diakibatkan oleh terjadinya gempa, ini berpengaruh terhadap struktur bangunan gedung. Ya, ini perhitungan besar beban gempa kita berdasarkan peta wilayah gempa. Ya, di peta wilayah gempa kita bisa wilayah mana kita akan desainnya, kita gunakan beban gempanya. Yang keempat itulah beban angin. Beban yang diakibatkan oleh angin ini mempengaruhi struktur bangunan gedung. Bagaimana saya mendatakan? Ya, ini kita lakukan perhitungan besar beban angin di lokasi tersebut. Maksudnya rencana kita akan dapat. Data itu dapat dari BMKG. Berikutnya adalah daya dukung tanah. Ini kekuatan tanah dalam memiliki struktur bangunan gedung. Nah, ini kita lakukan untuk melakukan pengujian tanah. Ya, pengujian tanah bisa dilakukan kita menggunakan hand boring atau kita menggunakan sondir. Hand boring itu untuk data-data desainnya, apakah sudut gesernya, kohesi, berat isi dan sebagainya. Kadar airnya juga di sini di hand boring. Sedangkan untuk sondir atau lock bore kita juga bisa guna untuk mendapatkan daya dukung hujan dan frictionnya. Ini untuk pengujian tanah. Yang keenam adalah jenis struktur yang kita gunakan. Nah, struktur yang kita gunakan ini apakah dia struktur beton bertulang, struktur baja atau struktur kayu. Nah, ini kita dapat cara memperoleh berdasarkan desain rencana bangunan gedung yang kita rencanakan. Berikutnya, ini adalah untuk analisis struktur bangunan bawah gedung. Ya, di sini kalau kita bicara fondasi, ini merupakan satu unit bagian struktur yang terletak di bagian dasar bangunan. Ya, nah, ini tentu memiliki fungsi sebagai satu kesatuan yang memberi daya dukung terhadap beban yang di atasnya. Jadi fondasinya ini harus kuat, artinya dia harus mampu memikul beban yang di atasnya. Ya. Yang kedua, umumnya ukuran ya jumlah serta dimensi fondasi sangat ditentukan oleh karakteristik daripada daya dukung, ya, daya dukung tanahnya. Jadi kalau apakah kita menggunakan fondasi dangkal atau dasar, kita dapatkan daripada daya dukung tanahnya. Kita melakukan uji tanah tadi. Berikutnya kita lakukan perancangan fondasi. Nah, perencanaan fondasi ini dianalisis melalui hasil penyidikan tanah, ya, atau investigation of soil ini, ya, itu saya bilang tadi ada menggunakan CPT, ya, atau disebut sondir, ada SPT, ini untuk daya dukungnya. Dan juga kita perlu yang tadi saya bilang untuk hand boring tadi, uji hand boring itu kita perlu mendapatkan klasifikasi tanahnya, ya, sudut gesernya, kohesi dan sebagainya. Ini bisa data tanah ini kita gunakan untuk perencanaan daripada fondasi. Dan detail suatu unit bangunan bawah ini outputnya berupa jumlah titik fondasi, ya, ukuran penampang fondasi, kedalaman suatu fondasi serta dimensi fondasi, baik itu dimensi bangunan atas maksud saya, ya. Ini direncanakan bekerja pada keseluruhan unit struktur bangunan. Berikutnya, ini untuk analisis struktur bangunan gedung, ya. Pada tahap awal perencanaan atau desain struktur ini ada beberapa kriteria yang perlu kita perhatikan. Pertama, material strukturnya, ya. Material strukturnya apakah kita menggunakan beton, baja, kayu atau komposit. Nah, di sini ada konfigurasi bangunan. Ini maksudnya konfigurasi denah, konfigurasi vertikal, kekuatan dan kekakuan. Dan berikutnya ada sistem rangka struktural, ya. Ini ada rangka penahan momen, ada rangka diafragma vertikal, dan model keruntuhan struktural. Nah, berikutnya ini adalah lampiran dokumen, ya, maksudnya yang kita gunakan untuk menganalisa struktur tadi. Ya, di sini saya menggunakan aplikasi SAP, ya, SAP 2000. Boleh juga menggunakan ETAP. Banyak aplikasi yang untuk menghitung struktur daripada bangunan gedung. Tapi yang saya lakukan ini adalah dalam perencanaan ini menggunakan aplikasi SAP 2000. Oke, ini yang untuk perancangan. Sedangkan untuk ini saya akan Pak Zainuddin, oke, sebelum kita lanjut ke bagian kedua, ya, kami ingin sedikit menggali lebih lanjut lagi, ya, terkait dengan apa yang telah Pak Zainuddin sampaikan, ya. Apa yang mau saya sampaikan sudah cukup komprehensif, sudah menggambarkan tentang bagaimana tahapan-tahapan dalam pelaksanaan perancangan struktur bangunan gedung, ya. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan adalah begini, Pak, biasanya Bapak dalam melakukan pengujian tanah, tentu kan Bapak ngambil beberapa sampel dari lokasi tadi. Nah,
apa yang akan Bapak lakukan jika ternyata variasi dari deviasi dari setiap sampel ini cukup besar? Apa yang Bapak lakukan? Baik, kalau variasi yang terjadi cukup besar, ya biasanya kita dalam perencanaan, ya kita akan melakukan kedalaman rata-ratanya, Pak. Ya, dalam rata-ratanya. Artinya begini, kita bisa anggap satu titik itu kedalamannya untuk penyampai tanah kerasnya, anggap 30 meter. Ya, di titik kedua itu ada 10 meter. Nah, yang titik ketiga mungkin 30 atau 40 meter. Ini kan sangat jomplang sekali. Memang idealnya dalam pekerjaan pondasi ini bagusnya satu titik itu satu pengukuran. Nah, tapi ini kita bicara biaya, ya kan? Biasa kita kalau untuk bangun saudara satu lokasi itu 3, kita ambil diagonal. Tapi biasanya itu nggak terlalu jauh, Pak. Ya, kalau yang terlalu jomplang itu yang bagusnya kita mau nggak mau setiap titik pondasi kita melakukan sondir, ya sondirnya itu baru kita bisa mendapatkan yang akurat. Tapi kita terkendala dengan biaya. Nah, kalau ada 20, kita nggak mungkin 20 melakukan sondirnya, ya. Nah, mungkin itu Pak Iman. Baik, terima kasih Pak Zainuri. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan perancangan juga masih, bahwa perancangan memang tugas biasanya dari konsultan perencana. Ya. Namun sebagai kontraktor pelaksana, tentu kan Bapak jika suatu saat dalam hal ini sebagai kontraktor pelaksana, tentu juga harus melakukan review desain terhadap apa yang telah direncanakan. Nah, jika dalam hasil review desain yang Bapak lakukan tadi ternyata hasilnya berbeda dengan apa yang direncanakan, misalnya terkait dengan pembebanan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana prosedur Bapak ya untuk mengatasi hal tersebut? Artinya ketika katakanlah perencanaan misalnya kalau tadi kalau dimensi sekian cukup, tapi setelah Bapak coba hitung lagi ternyata dimensi sekian itu tidak masuk misalnya. Nah, apa yang Bapak lakukan sebagai kontraktor? Ya, Pak Iman. Ya. Berarti kalau posisi saya sebagai seorang kontraktor, berarti kita harus redesign, Pak, ya. Bukan redesign, maksudnya menghitung kembali yang apakah saya laksanakan. Kalau terjadi perbedaan desain antara yang kita digambar kerja dengan kita laksanakan di lapangan setelah kita lakukan desain ulang, ya, kita komunikasikan sama konsultan perencana, kita komunikasikan sama PIMPRO-nya atau pimpinan proyek yang ada di lapangan. Itu apa perbedaannya, apa solusinya, apakah kita perhitungan yang kontraktor laksanakan atau perhitungan yang direncanakan oleh konsultan. Nah, ini Pak, kita duduk bersama bagaimana ada perbedaan dalam mendesainnya ini. Nah, itu kita bicarakan seperti itu Pak Iman. Jadi ada komunikasi yang baik antara kontraktor dengan konsultan perencana. Kalau ada pihak yang ketiga, konsultan pengawas, kita diskusikan dan termasuk juga kepada owner-nya. Mungkin itu Pak Iman. Oke, baik, terima kasih Pak Zainuri. Saya kira untuk bagian 1 sudah cukup dan apa yang Bapak sampaikan sudah cukup memenuhi seluruh unit kompetensi yang ada pada bagian tadi. Silakan dilanjutkan ke bagian kedua. Oke, baik, terima kasih Pak Iman. Kita lanjutkan ke bagian 2. Di sini saya akan menyampaikan melaksanakan pengendalian pekerjaan struktur bangunan gedung. Nah, di sini untuk pengendalian pekerjaan struktur bawah, khususnya kita pakai pondasi dalam seperti gambar yang ada di samping saya. Ini pelaksanaan pengendalian tiang panjang, ya. Ini pondasi dalam, ini dapat kita bedakan menjadi 3, ya. Di sini ada pondasi tiang panjang atau pondasi pile, pondasi bore pile dan pondasi caisson. Nah, untuk pondasi tiang panjang, ya, ini kita gunakan memang lebih cepat dibandingkan pondasi bore pile atau pondasi caisson, ya. Untuk pondasi tiang panjang ini metodenya kita dengan memasukkan pancang, ya, dengan menggunakan alat berat atau menggunakan alat hammer pile, ya. Ada juga menggunakan metode hidrolik atau metode tekan. Ada juga metode getar, ya, atau vibrator itu bisa untuk melakukan pemancangan. Nah, dalam proses pemancangan
dia akan berhenti. Nah, kapan dia akan berhenti? Apabila dalam pelaksanaan kita kalau manual itu ada uji apa Pak? Uji calendering ya. Yang manual itu. Kalau sekian kali pukulan turun yang enggak salah di 10 cm itu, nah itu udah menyampai tanah yang kita rencanakan. Berarti pemancangan kita hentikan. Dan kalau pondasi bore pile ya, nah, kapan kita menggunakan pondasi bore pile? Kalau kita membutuhkan dimensi yang lebih besar. Karena kalau kita bicara pondasi tiang pancang atau pile itu paling besar di lapangan itu 50 cm, ya. Sedangkan kalau kita membutuhkan sampai 1 meter, 1,5 meter, mau nggak mau kita menggunakan pondasi bore pile. Untungnya apa pondasi pile? Pondasi bore pile kita bisa terus Pak. Jadi tidak perlu terputus. Kalau tiang pancang paling 6 meter, 12 meter, 6 meter lah ya rata-rata ya. 6 meter. Lebih dari 6 kita sambung lagi. Kalau proses penyambungan tidak bagus, pemukulan yang tidak sempurna itu jadi patah. Sering terjadi. Nah, kalau kita menggunakan pondasi bore pile ya, ini pertama ramah lingkungan. Kalau dalam daerah-daerah yang padat penduduk, sebaiknya kita menggunakan pondasi bore pile, tidak mengganggu bangunan yang ada di sekitarnya. Kalau pondasi tiang pancang, masalah memang dalam kalau masalah kecepatan dan kualitas atau mutu daripada pondasinya, saya sarankan pondasi tiang pancang, ya. Tetapi kalau untuk kondisi daerah-daerah permukiman yang padat, ya mau nggak mau kita harus menggunakan pondasi bore pile. Ya. Nah, pondasi bore pile kita menggunakan alat bor auger, ya, alat bor auger, ya kita gali sampai ke dalam yang direncanakan. Tapi ada dua, bisa menggunakan casing atau tidak bisa menggunakan casing. Tapi kalau saran saya, kalau tanah jenis berpasir, sebaiknya menggunakan casing. Ya, ini kita bor, setelah sampai ke dalam tertentu, itu kita ukur pakai alat manual boleh, pakai bandul sampai umpan 30 meter. Nah, sebelum itu dilakukan pengecoran atau pemasangan daripada pembersihan untuk pondasi bore pile ini, kita bersihkan dulu dengan bucket. Ada bucket pembersih, ya, kita bersihkan, baru kita buang, ya. Setelah baru kita masukkan pembersihannya dan kita melakukan pengecoran menggunakan beton. Nah, sebelum melakukan pengecoran, kita uji dulu. Nah, ujinya apa? Kita minimal uji selam, ya, selam tes itu tadi, ya. Tapi untuk pondasi bore pile bagus bukan selam tes, selam flow atau flow test, ya. Karena ada kan tidak digandung pemadatan. Kalau selam tes kita melakukan pemadatan, minimal itu 25 kali cucukan, kita bagi 3 di kerucut terpancung tadi, ya. Nah, kalau pondasi bore pile, saya sarankan menggunakan sebelum betonnya kita masukkan ke dalam lubang bore pile, kita uji flow test, ya, flow test. Dan kalau pondasi caisson ini berarti bentuk sumuran, ya, memang diameter lebih besar Pak dibandingkan yang pondasi bore pile atau pondasi tiang panjang. Tapi prinsipnya sama dengan pondasi bore pile untuk pondasi caisson. Ini untuk pondasi. Berikutnya untuk pengendalian struktur atas baja. Nah, ini secara umum ada tiga kategori ya struktur jenis bangunan baja industrial. Ada yang portal frame, portal truss, dan space truss. Nah, 3 ini kalau kita lihat, ini ada pemilihan tipe jenis strukturnya. Ini kita tentukan dengan menyesuaikan fungsi bangunan yang diharapkan. Artinya begini, kalau kita pengennya ya volume atau ruang bebasnya yang besar dan bentangnya besar sekali, nah ini ada aturannya. Kalau panjang bentangnya 20 sampai 40 meter, itu kita memasangkan tipe portal frame, ya. Kalau 40 sampai 70 meter itu kita menggunakan tipe portal truss, ya, portal truss, dan lebih daripada 70 meter kita bisa menggunakan space truss. Ini portal frame ini definisinya, portal truss, space truss ini. Nah, kalau kita lihat ini gambarnya ya, nah, ini yang dikatakan portal frame tadi ini dia, ya. Ini yang bentangnya lebih kecil ya daripada tadi kan 40 sampai 70, ini portal truss ya. Portal truss kalau lebih daripada 70 kita menggunakan space truss yang seperti ini untuk bentang yang besar. Jadi tergantung kebutuhan di lapangan. Apakah membutuhkan ruang yang lebih besar? Silakan kalau menggunakan pondasi konstruksi baja, silakan menggunakan pakai yang space truss dan sebagainya. Oke, saya lanjutkan lagi. Untuk pengendalian pekerjaan struktur atas beton bertulang. Nah, Pak Jenderal, ini iya Pak. Ya, saya kira cukup. Artinya tadi Bapak sudah menjelaskan struktur bawah dan salah satu struktur atas, ya. Saya kira cukup.
sebelum lanjut ke ketiga, saya ingin memberikan pendalaman terlebih dahulu terkait dengan kompetensi Bapak dalam pelaksanaan pengendalian. Ya. Yang pertama adalah bahwa dalam pelaksanaan pengendalian tentu ini yang sangat penting adalah gambar kerja, Bapak ya. Dan gambar kerja ini atau soft drawing ini kan sifatnya dinamis. Ya, suatu saat bisa dilakukan perubahan. Nah, pertanyaan saya bagaimana Bapak memastikan bahwa gambar kerja yang sampai di lapangan itu adalah gambar kerja yang paling update atau setelah gambar kerja yang setelah disetujui atau soft drawing yang disetujui itu segera sampai kepada pelaksana dan pelaksana memiliki gambar kerja yang update. Jangan sampai dia pakai gambar kerja yang sebelumnya. Nah, bagaimana Bapak memastikan hal itu terjadi? Oke, baik Pak Iman ya. Kalau kita melaksanakan pelaksanaan di lapangan, sebelum kita mulai kerja, kita semua mengukur mengukur ulang semua kondisi di lapangan tadi. Baik daripada luasan tanahnya, ya, luasan tanah kadang-kadang begini, bangunan yang didesain itu anggap 100 meter persegi. Sedangkan luas tanah di lapangan itu hanya 90 meter persegi. Ini kan masalah. Ya, kalau kita bangun sesuai gambar rencana, tapi kita tidak melihat kondisi di lapangan, ini sering terjadi permasalahan. Jadi langkah awal kenapa? Kita persiapan dulu, kita melakukan pengukuran ulang semua. Ya, benar kondisi tanahnya, pemiliknya siapa, batasan-batasannya siapa, udah, baru kita melakukan menyesuaikan gambar yang dibuat oleh dos kontrol perencana tadi dengan yang ada di lapangan. Itu untuk daripada areanya. Dan untuk strukturnya, makanya kita kan sering melakukan sondir ulang di lapangan, itu saya bilang tadi. Ya, kalau dianggap kita dapat dari konsultan perencana cuma 20 meter. Biasanya kita ulang lagi, Pak. Ya, untuk kedalaman tanah kerasnya, yang paling murah menggunakan sondir aja. Ya, kalau udah sama, tidak ada masalah. Tapi kalau ada perbedaan, dalam kita ukur ulang, yang rencana 10 meter, ini 20 meter kan ada masalah. Nah, ini kita melakukan lagi namanya, karena pemesanan di RAB-nya kan pasti berbeda. 20 meter hanya berapa, 10 meter berapa, ini 20 meter. Nah, ini kita lakukan namanya komunikasi juga lagi, Pak. Komunikasi antara konsultan perencana dengan kontraktor. Dan ada lagi konsultan pengawas. Jadi komunikasi ini paling penting dalam pengerjaan proyek. Ya, kalau komunikasinya terputus, ya kita nggak kelar. Kalau kita bekerja dengan gambar yang dari konsultan, memang tidak salah. Tapi alangkah eloknya kita lakukan di lapangan melakukan pengulangan, artinya melakukan sondir ulang, ya, dimensinya kita ulang. Kan kita punya tim divisi untuk strukturnya, ya, divisi tanahnya, ya, kita hitung ulang. Ya, mungkin itu Pak Iman. Baik, terima kasih. Satu lagi Pak, yang terkait dengan bagaimana Bapak melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan. Nah, spesifikasi teknis baik itu material dan lain sebagainya itu tercantum di dalam kontrak. Nah, namun dalam hal katakanlah ada satu kondisi di mana bahwa barang atau material yang telah ada di dalam kontrak tadi ternyata habis di pasaran atau tidak ada di pasaran. Katakanlah mungkin karena supplier yang masuk tadi discontinued, ya, harus dia menunggu beberapa bulan lagi baru masuk barangnya. Sementara di pasaran ada barang yang sama tapi berbeda mereknya. Nah, Bapak sebagai pelaksana atau ini bagaimana Bapak melakukan hal tersebut? Apa yang akan Bapak lakukan? Oke, baik Pak Iman. Ini pernah saya alami Pak, ya. Saya menggunakan kolom baja WF 500. Oh, ya. Ya. 500 grade kan Pak? Ya. Ya. Begitu di lapangan, ya, yang ada di pasaran itu hanya WF 250. Nah, ini kan masalah. Sedangkan di speknya kontrak saya itu 500, saya gunakan WF 500. Nah, di sini kita bisa melakukan itu saja lah, ya. Desain ulang lagi, artinya kalau 500 dengan 250 kan sama itu, Pak. Ya, cuma di sini ada plat koppelnya, perhitungan ulang lagi. Bagaimana menyambungkan 2 WF, ya, dengan menghitung plat koppelnya, Pak. Ya, kita tambahkan perhitungan plat koppel, kita desain lagi bagaimana
jarak plat koppelnya, tebal plat koppelnya, ya, lebar plat koppelnya kita hitung. Ya. Tapi sebelum saya memutuskan itu, kita harus komunikasi lagi antara dengan konsultan perencana dan owner. Karena di situ kontraknya saya menggunakan WF 500. Ya, kalau saya menunggu, karena kan dalam kontrak kita terbatas, anggap kontrak saya 6 bulan. Pesan yang WF 500, anggap kita pesan ke Krakatau Steel. Makan waktu, ya, makan waktu sebulan. Ini kan akan mengalami keterlambatan. Kalau nggak keterlambatan, progres untuk proyek kita terganggu. Ya, jadi salah satunya desain ulang. Ya, bagaimana paling kalau ada yang dari F500, yang 250 tadi, kita gabungkan 2. Nah, bagaimana dia menjadi satu kesatuan, kita hitung plat koppelnya. Ya, plat koppelnya kita desain ulang. Ya, kita diskusikan sama konsultan perencana, konsultan pengawas lah ya, dan sama ownernya. Nah, mungkin itu Pak Iman. Kalau udah oke, kita jalankan. Ya. Tentunya harus dituangkan dalam berita acara perubahan. Ya, ada berita acaranya. Iya, itu yang baik. Oke, baik Pak Zainuddin. Selanjutnya mungkin silakan lanjut ke yang bagian ketiga. Oke, baik Pak. Ya. Baik, ini bagian yang ketiga, kedua Pak ya. Ini harus ketiga. Ya, ini melaksanakan pengawasan pekerjaan struktur bangunan gedung. Ya. Di sini pengawasan pekerjaan struktur bangunan bawah. Di sini saya ambil pondasi dalam. Ya. Bagaimana? Pertama kita melakukan menyusun jadwal koordinasi dengan pihak terkait agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Artinya kapan barang datang, ya kapan kita mulai melaksanakan pekerjaan. Nah, ini kita susun. Dan kedua, mengidentifikasi gambar, ya, terutama gambar shop drawing ini untuk mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan atau pengawasan. Yang ketiga, pengawasan pelaksanaan pekerjaan ini pengukuran penetapan posisi dan level pondasi sesuai daripada gambar kerja. Jadi gambar kerja atau shop drawing tadi ini benar-benar pegangan bagi seorang pengawas, ya. Speknya ada di kontrak, spesifikasinya dapat, itu kita pegang, gambar shop drawingnya kita pegang juga. Nah, inilah dasar kita. Nah, pengawasan pengujian daya dukung pondasi, ya ini kita untuk loading testnya, ya kita mengkaji metode pengujian daya dukung tanahnya. Ya, menyiapkan standar yang digunakan. Bagaimana untuk menguji daya dukung tanah itu? Karena standarnya di kontrak juga ada standarnya. Yaitu pengujian bersifat non destruktif. Ya, pengujian bagian-bagian struktur diambil dari struktur utama. Ya, membandingkan hasil pengujian dari pondasi dengan standar. Nah, ini kita lakukan semua yang ada di kontrak, baik itu spesifikasinya dan gambar kerja atau gambar shop drawing. Ya. Berikutnya ini adalah proses pelakuan loading test ya. Ini pekerjaan pondasi tiang panjang. Nah, ini untuk pekerjaan pondasi tiang panjang ya. Bagaimana standarnya? Kita kan udah dapat Pak dari apanya pabriknya, ini mutunya berapa. Ya. Bagaimana proses penyambungan itu ada. Kalau lebih daripada 6 meter atau lebih yang dari itu ya kedalaman kita. Dan juga bagaimana bahwa tiang panjang ini sudah mencapai kedalaman yang direncanakan. Ya, kalau menggunakan alat pengukur digital silakan. Kalau masih menggunakan manual silakan menggunakan namanya calendering ya Pak ya. Tes calendering itu salah satu untuk ujinya. Ini seperti ini. Ya. Berikutnya ini untuk pengawasan struktur atas. Ya. Nah, untuk pengawasan struktur atas kita harus tahu kalau saya mengambil ini ya, ini kan struktur baja ya. Jadi bagaimana kita mengawasi? Jadi semua pekerjaan pengadaan itu bagian-bagian konstruksi baja ini kita paham semua. Dan juga pembuatan bagian-bagian konstruksi baja yang kita harus perhatikan. Apalagi pemasangan, ya, pemasangan dan penyesuaian konstruksi baja seperti pemasangan elemen-elemen rangka baja dan pengecatan. Pekerjaan pelaksanaan dan penyesuaian grouting, ya, penyiapan gambar shop drawing sebagai acuan kerja. Nah, ini harus kita perhatikan. Ya. Termasuk ini, ya, ini kalau kita melakukan erection, ya, selingnya ini kebetulan menggunakan bukan baja. Biasanya kita kalau mengerection, anggap ini balok, ya, jadi nggak bisa langsung diangkat. Biarkan beberapa saat dulu, 5 menit. Oke, kalau nggak putus, aman, silakan ke atas, ya. Dan seri K3-nya kita harus perhatikan juga bahwa pekerja kita menggunakan alat pelindung, ya, alat pelindung dirinya, ya seperti ini, ya.
Nah, ini salah satu pengawas. Jadi yang pengawasan di lapangan itu bukan hanya untuk kekuatan strukturnya, juga tenaga kerjanya harus kita awasin. Jadi kalau memang tidak menggunakan ini, ya kita silakan keluar. Nah, karena kalau terjadi kecelakaan bukan untuk si pekerja, tapi akan menghambat progres di lapangan, Pak. Ya, kalau terjadi kecelakaan kerja bisa terhenti, ya, dihentikan dulu biasa pihak berwajib itu. Nah, ini kita tidak mau kejadian seperti ini. Jadi pengawas tolong ngawasi pekerjaan bukan hanya strukturnya, juga K3-nya. Berikutnya, ini langkah-langkah pelaksanaan pengadaan struktur baja yang menggunakan fabrikasi. Pertama, ada pola atau malnya, ya. Nah, sebelum pengadaan dilakukan pada plat, maka supplier harus diperiksa, ya. Kerataannya semuanya kita lakukan. Pemotongan juga kita periksa tuh Pak, ya, bagaimana lasnya juga, ya, cara menggergajinya ini berpengaruh, ya. Kalau pemotongan lasnya tidak bagus, artinya dalam penyambungan las, kalau kita penyambungan baja menggunakan las, kita perhatikan juga mesinnya, Pak. Mesinnya dan tenaganya, tenaga ahlinya atau tukang lasnya ini, ya. Kalau lasnya itu tidak rata seperti susunan uang yang rapi, itu kita hentikan dulu, jangan kita teruskan, ya. Dan juga untuk apanya, baut-bautnya semuanya las, ini kita hitung semua. Jadi semua yang berhubungan dengan baja ini kita awasi sesuai spek yang ada di kontrak. Nah, berikutnya untuk struktur beton bertulangnya, nah ini pengawas yang kita lakukan apa? Tulangan beton ini harus dirakit secara manual, ya. Bagaimana tahap penulangannya, ya, pemotongannya, pembengkokannya dan perakitannya, ini kita harus paham, ya. Contoh untuk pembengkokan itu berapa senti, untuk penyambungannya itu berapa senti. Nah, kan di SN ini ada itu, penyambungan antara tulangan dengan tulangan itu minimal 40D, 40 dari diameternya. Ini juga pengawas harus paham. Nah, itu pembuatan backcasting-nya. Pembuatan casing itu harus kuat supaya tidak runtuh, ya, kuat sehingga begitu melakukan pengecoran tidak mengalami kegagalan atau mengalami keruntuhan. Nah, pengecoran ini tahap di mana membuat beton, ya. Saat pengecoran ini mutunya harus diperhatikan, ya. Salah satunya yang paling sederhana uji selam, ya, selam tes tadi, uji kuat tekannya lagi, ya. Kalau kuat tekan 28 hari. Yang penting kita uji kelecakannya, uji selamnya itu memenuhi standar 10 plus minus 2. Setara SNI Pak, ya, bisa 8 cm, bisa 12 cm. Ini kita lakukan untuk mutu betonnya dan kelecakannya. Dan perawatannya. Nah, perawatannya ini untuk beton, ya, kita bahasanya permukaan balok dengan air, ya, setiap 2 kali sehari selama 1 minggu, atau menggunakan zat kimia silakan, ya. Pada tahap ini backcasting akan dibongkar 28 hari normal. Kalau mau dicepat 20 tahun silakan. Ada menambah zat adiktif untuk percepatan pengerasan, apakah mau 21 hari, ya, silakan. Nah, ini tapi harus ada standarnya. Ini bisa kita lakukan, ini tetap harus menjagakan mutu beton, ya. Tapi kalau 28 hari, kalau kita kondisinya ingin waktunya cepat, ya 28 hari terlalu lama untuk membongkar backcastingnya. Oke, baik Pak. Berikutnya ini dokumentasi, ya. Ini untuk perakitan bertulangnya, ya. Ini perakitan backcastingnya, ini pengecorannya. Ya. Ya, Pak Iman. Ya. Terima kasih Pak Joni. Saya kira sudah cukup untuk yang bagian 3 ini. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan saja mungkin untuk pada bagian ketiga ini. Ya. Tadi Pak Joni kan menjelaskan salah satu untuk menjaga mutu pelaksanaan pekerjaan adalah dengan menggunakan pengujian beton, ya. Nah, pengujian beton atau pengujian kuat tekan beton ini kan dilaksanakan setelah beton tadi dikerjakan, ya, karena sama-sama menunggu waktu beton tadi matang sesuai dengan tahapannya, apakah di tes 7 hari, 14 hari atau 21 hari. Nah, saya ambil contoh misalnya, ya, hasil dari uji kuat tekan beton tadi ternyata hasilnya tidak memenuhi atau tidak memenuhi standar atau kurang dari persyaratan. Nah, apa yang akan Bapak lakukan jika menghadapi kondisi seperti itu? Oke, baik Pak Iman, ya. Kalau sampelnya, karena begini kan, kalau udah terpasang, tapi selama saya bekerja di lapangan, itu jarang terjadi Pak. Kalau jadi anggaplah dari 3 sampel, ya, 3 sampel kita anggap, satu sampel itu anggap kita K225.
nggak nyampe K2. 2 sampel rata-rata masuk, ya. Nah, dari situ udah bisa cek sebenarnya sebelum mutunya itu Pak, dari apa udah kita kelihatan kan dari apa, kita kan punya tim juga Pak di batching plan-nya itu, ya. Mereka kita taruhkan di sana, benar nggak job mic-nya tadi, ya. Semennya berapa kilo, agregat kasarnya berapa kilo, itu kan dipantau terus dengan tim kita. Nah, jaranglah kejadian Pak. Kalau kejadian mah kecolongan sebenarnya Pak. Ya, karena kalau mutu kita bukan di lapangan aja, kita punya tim juga di batching plan-nya. Ya. Nah, Misalnya jadi kita, kalau memang itu terjadi, kita buat perkuatan lah Pak kalau gitu. Kalau terjadi ya Pak ya. Kalau terjadi, kita butuhkan K25, K250 atau K225, yang terjadi hanya K100. Nah, ini kan bahaya. Nah, mau nggak mungkin dibongkar. Berarti kita melakukan perkuatan. Oke, berarti kita komposit lah dengan baja. Ya, nah, mungkin begitu Pak Iman keputusan. Kalau itu, tapi kecolongan sekali kalau sampai jauh mutunya yang kita rencanakan dengan yang direalisasi di lapangan. Mungkin itu Pak Iman. ya memang kecil kemungkinan, tapi kan itu bisa bisa saja terjadi Pak ya. Nah, bisa Pak, bisa. Tidak ada yang tidak mungkin ya. Tapi baik, terima kasih Pak Zainuri. Apa yang Bapak jelaskan saya sudah cukup apa namanya dapat menangkap kompetensi Bapak ya. Baik, uji kompetensi untuk apa namanya menggunakan IA04 dan IA03 ini sudah selesai Pak. Bisa di close ini Pak apa namanya share screen-nya. Oke Pak. Share-nya, Baik, silakan. terima kasih Pak Iman. Oke, baik. Pak Zainuri, ya, uji kompetensi ini masih ada apa namanya kami rasa masih belum cukup, maka kami perlu melakukan uji tambahan ya, atau pengumpulan bukti-bukti tambahan, yaitu melalui uji tulis ya. Jadi silakan Mas Hendri. Ya, Pak Iman. Ya, silakan dipandu Pak Zainuri untuk melakukan uji tulis melalui aplikasi. Baik, Pak Iman. Terima kasih, Pak Iman. Oke. Baik, Pak Zainuri, Bapak bisa langsung masuk ke uji tulis, Pak. Bisa sambil share screen, Pak. Oke. Oke. Saya share screen ya. Ya. Oke. Baik. Oke, tinggal diklik, Pak, uji tulisnya. Ya. Baik, Pak. Waktunya 60 menit ya, Pak ya, Pak Zainuri. Oke. Sekedar mengingatkan, Pak, untuk uji tulisnya ada 2 tipe soal, soal pilihan gada dan soal esai itu bisa diklik. Bapak bisa bisa mengerjakan soal pilihan gadanya dulu ya, Pak ya. Silakan Ya, Pak baik. Zainuri. Baik. Ya, makasih Pak Hendrik. Sama-sama Pak Zainuri.
Oke, selesai Pak Iman. Ya cukup selesai. Oke, baik Pak Zainuri. Jadi saya kira sudah cukup uji kompetensi kita hari ini. Di stop share aja Pak. Di stop share screen-nya. Di stop dulu. Baik, Pak Zainuri, hari ini uji kompetensi Bapak sudah selesai, ya. Namun tentunya sebelum saya mengambil keputusan, ya, maka saya akan mereview terlebih dahulu ya, hasil dari uji kompetensi yang telah Anda laksanakan tadi, mulai dari uji observasi dan juga uji lisan, ya, untuk nanti akan kita buat resumenya, ya, dan juga rekomendasi terhadap hasil dari uji kompetensi ini, ya. Untuk itu, Mas Henry, mungkin bisa tempatkan dulu Pak Zainuri di breakout room. Baik Pak. Untuk Pak Zainuri bisa terima undangan saya join ya Pak ya, Pak Zainuri ya. Saya pindahkan ke room sebelah dulu Pak. Oke, silakan diklik join Pak. Tapi sekarang udah bisa. Oke, Mas Hendri. Mas Hendri, Ya Pak. silakan panggil kembali Pak Zainuri. Baik Pak Iman. Pak Zainuri, terima kasih atas kesediaan waktunya menunggu kami untuk melakukan evaluasi. Ya. Baik, Pak Zainuri, setelah kami lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uji kompetensi ini, ya, izin saya akan share baik, tadi sudah kita lakukan praktik uji demonstrasi ya. Maka ini saya akan mengisi form IA04 ini. Ya. Tadi sudah Pak Zainuri dilaksanakan sesuai dengan hasilnya saya anggap memenuhi persyaratan. Saya setujui. Ya. Kemudian ada FRIA 03. Ya, tadi ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan ke Bapak, ya, yang tujuannya adalah mendukung observasi. Ya, ini juga pertanyaan saya sudah saya sampaikan dan hasilnya saya anggap Bapak memenuhi semua bidang kompetensinya, makanya saya setuju dan tanda tangan. Oke. Kemudian adalah FRIA 01, ya, checklist uji observasi. Ya, di sini tadi Bapak telah menunjukkan semua unit kompetensi melalui presentasi yang Bapak sampaikan tadi. Maka hari ini saya rekomendasikan Bapak
saya nyatakan seluruhnya telah terpenuhi. Ya. Ini saya lakukan penilaian dan saya tanda tangani. Ya. Kemudian termasuk juga uji tulis yang Bapak tadi telah laksanakan juga kami telah nilai dan hasilnya kami anggap memenuhi persyaratan, sehingga pada hari ini ya terkait dengan hasil pelaksanaan uji kompetensi ini, saya merekomendasikan Bapak kompeten ya untuk memperoleh sertifikat kompetensi ahli teknik bangunan gedung. Baik, ini saya isi dan tanda tangani. Oke. Selanjutnya Bapak juga harus melakukan persetujuan dan tanda tangan terhadap materi yang uji kompetensi yang telah dilaksanakan tadi. Ya. Dan juga Bapak hasil uji kompetensi tadi atau presentasi yang Bapak sampaikan tadi mohon diupload di aplikasi. Oke, silakan Bapak coba share Pak. Silakan nanti file yang Bapak sampaikan tadi mohon di upload. Sudah di-upload, Pak? Lagi diproses, Pak. Oke, baik. Cukup besar mungkin ya. Baik, artinya dokumen-dokumen tadi ini adalah sebagai bukti dari pelaksanaan uji kompetensi yang kita laksanakan hari ini, ya, sehingga asas telusur terhadap uji kompetensi ini dapat kita penuhi, ya, sehingga sewaktu-waktu dilakukan monitoring baik oleh LPJK maupun oleh BNSP terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi ini, bukti yang ada itu tersimpan di dalam aplikasi kita. Oke, sudah ya, sudah Bapak upload ya? Sudah, Pak. Baik, terima kasih Pak. Saya share lagi screen saya. Oke, baik. Ini sudah Bapak sudah upload ya uji kompetensi ini. Terakhir, saya akan menyampaikan laporan terkait dengan pelaksanaan asesmen pada hari ini. Setelah melakukan asesmen terhadap Bapak, yaitu Bapak atas nama Bapak Dr. Haji Zainuri STMT, dengan rekomendasi yang saya berikan adalah kompeten untuk jabatan kerja ahli teknik bangunan gedung. Selamat Pak ya. Ya, terima kasih Pak ya. Baik, baik Pak Zainuri. Dengan demikian telah berakhir uji praktek kita hari ini. Namun sebelumnya ingin saya tunjukkan terlebih dahulu dokumen-dokumen yang telah kita laksanakan tadi. Ya. Ini adalah dokumen-dokumen pada saat pra-assessment yang sudah kita bahas kemarin. Ya. Kemudian ini adalah dokumen-dokumen yang kita laksanakan tadi, yaitu FRIA 01. Ini adalah checklist observasi aktivitas tempat kerja yang sudah saya nilai dan sudah tanda tangani juga. Kemudian ada FRIA 02 ini adalah tugas praktik demonstrasi yang tidak kita gunakan tapi ya tadi FRIA 03 yang kita gunakan, yaitu pertanyaan untuk mendukung observasi. Ya, ini sudah kita isi bersama. Ya. Kemudian yang terakhir adalah FRIA 04, yaitu penjelasan singkat proyek terkait kegiatan atau kegiatan terstruktur lainnya. Ini sudah selesai tadi kita laksanakan. Oke, baik. Dengan demikian maka pelaksanaan uji kompetensi kita hari ini selesai ya dengan hasil kami rekomendasikan Bapak. Jadi hasil kita hari ini sifatnya adalah rekomendasi
Ya, jadi asesor pada hasil akhir dari pelaksanaan uji kompetensi adalah merekomendasikan kompetensi dari asesi. Apakah direkomendasikan kompeten atau direkomendasikan belum kompeten. Dan hari ini Bapak direkomendasi kompeten. Untuk selanjutnya nanti pelaksanaan akan diproses oleh LSP, yaitu akan dibahas oleh komite teknis, ya, dan juga nanti akan diterbitkan penetapan hasil uji kompetensi oleh Ketua LSP untuk kemudian diajukan ke BNSP dan juga LPJK untuk memperoleh nomor registrasi dari sertifikat. Ya, baik. Mohon ditunggu, mungkin dalam waktu 1-2 hari ke depan sertifikat baru dapat diterbitkan. Demikian yang dapat kami sampaikan selama proses asesmen hari ini. Terima kasih atas kesediaan Pak Zainuri dalam mengikuti uji kompetensi ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kami. Ya, akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Iman. Untuk Pak Zainuri, untuk tahap berikutnya Bapak tinggal klik akhiri kegiatan ya Pak ya. Setelah itu isi umpan balik untuk asesor, lalu absen pulang ya Pak ya. Baik, Pak. Baik, terima kasih Pak Zainuri, terima kasih Pak Iman. Terima kasih.